Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentunya di Brewo Electronic Hooper. Untuk kali ini kita akan review lengkap dari middle balap kita, yaitu Hooper H24N. Yang penasaran, langsung saja kita gas. Untuk dalemannya seperti ini bosku. Lah, dari segi finishing ini sangat oke banget. Tampilannya cakep juga. Baik itu desain grill ataupun dari desain dalemannya, ini sangat oke banget. Untuk hornnya dia berbentuk kodak ya, kodak tapi agak oval sedikit gitu. Dan ini pastinya sudah teruji, untuk hasil responnya sangat bagus banget. Dan untuk ini rudalnya ini juga nggak gede, nggak kecil banget, sedang, pas dan juga elegan. Yang penasaran dalemannya, langsung saja kita kus. Sebelum kita buka, kita ada info yang menarik buat teman-teman semua. Untuk H24 N ini ada beberapa mode, yaitu mode BM dan pasif. Kamera bisa langsung ke sini. Nah, untuk modenya seperti ini. Dia BM-nya ada di 800 watt untuk low frekuensinya dan 110 watt untuk bagian high frekuensi, dengan impedansi untuk low frekuensi di 4 ohm dan untuk high frekuensi di 8 ohm. Jadi ini bisa mode BM atau pasif sesuai selera teman-teman semua. Dan langsung saja kita buka sesuai dengan yang kita infokan tadi. Ini dia daleman dari Hooper H24N. Di sini bisa kalian lihat untuk dalemannya, dia ada 12 in, 2 biji neodymium. Untuk voice coil kita lihat dulu. Dengan voice coil 3 in untuk 12 innya. Ini pastinya neodymiumnya sudah sangat teruji banget, karena kualitas Hooper itu sangat terjaga di komponen ataupun yang lainnya, itu sangat teruji banget. Hampir mirip kelas Eropa lah untuk baik komponen ataupun power yang ready di Hooper, semuanya itu standarisasi dari Eropa, walaupun itu masih produknya Cina. Dan untuk Twitter, nanti kita bedah sekalian aja untuk Twitternya. Sebelum kita ke Twitter, kita ada otak dari H24N-nya, yaitu crossover pasif dari H24N. Untuk crossovernya seperti ini ada tembaga. Ini fungsinya biasanya buat apa itu, slope. Dan ini ada milar. Milarnya seperti ini, ada ukurannya 8 ohm, 250 volt, dan di sini ada 8 mikro, bukan 8 ohm, 8 mikro. Dan ini ada 43 mikro. Untuk voltnya sama. Ini ada 10 mikro, voltnya sama juga 250. Dan untuk yang paling besar ini di 15 mikro. Nanti detailnya seperti apa kita nggak bisa jelasan, soalnya ini rahasia dari pabrik ya. Untuk sistemnya gimana, nanti rahasia. Kalau mau bedah rahasia dari ini, bisa beli dulu. Oke, next. Untuk sistem pasifnya sudah saya infokan tadi, dan sekarang saya mau bongkar bagian Twitternya. Yuk kita langsung bedah saja untuk dalemannya seperti apa. Yang penasaran, ini dia daleman dari Twitter. Ini neodymium. Untuk voice coil dia ada di 3 in dengan exit 1,4 in, 1,5 lah biasanya rata-rata, 1,5 in. Ini pastinya sangat oke banget. Dengan driver 3 in, 12 innya modelnya seperti ini. Ada ini cekungan di bagian deskapnya. Biasanya kan ke depan, tapi ini dibalik ya. Ini ada fungsi tersendiri. Jadi kebanyakan itu kata teman-teman audio sound system itu karakternya agak ngelow sedikit gitu daripada yang deskapnya ke depan. Dan untuk komponennya seperti ini. Untuk komponen middle
ataupun speaker dari H24N dan puternya seperti ini. Yuk kita lanjut lagi di respon frekuensi. Untuk respon frekuensi ini total ada di 80 Hz sampai di 16 kHz, baik itu dari low ataupun dari tuternya di mode pasif, dan untuk sensitivity-nya dia ada di 106 desibel di 1 meter 1 watt. Untuk maksimal SPL dia ada di 141 desibel dengan daya RMS di mode pasif ada di 800 watt, dan untuk max power dia ada di 3200 watt. Jadi kalau mau memaksimalkan H24N ini harus powernya gede, ya minimal 1000 watt sampai di 2000 watt untuk memaksimalkan hasil middle dari H24N Hooper ini. Dan untuk yang tadi ada ini nominal impedansi ada semuanya tercantum di 4 ohm. Untuk berat ini kategori nggak berat banget. Biasanya H24N ini ada di 40 kilo, tapi kalau di Hooper ini cuma di 36 kilo untuk berat keseluruhannya. Tapi hasilnya sangat maksimal banget. Dan untuk yang lainnya tadi udah, terus udah. Nah, ini yang belum. Dari segi finishingnya ini sangat oke banget. Ini kategori halus ya, diraba itu halus, jadi sangat mempengaruhi dari tampilan. Bisa elegan dan enggaknya itu tergantung finishingnya juga. Dan ini juga berpengaruh di ketika kita promosi ya. Kalau promosi itu finishing dari boxnya itu udah oke, terus penataan itu udah oke, itu sangat membantu banget untuk promosi sound system kalian semua. Dan yang penasaran untuk hasilnya bisa kalian cek di seluruh media kami, baik itu di YouTube ataupun dan lain-lainnya. Itu sudah tertera untuk hasil videonya. Dan ini kemungkinan sudah saya kupas semuanya, baik itu dari Twitter, pasif ataupun bagian 12 in yang neodymium ini yang tidak bisa kalian dapatkan di toko. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau recon kit dari T24 ataupun H24N dari Hooper, nanti bisa langsung hubungi call center terdekat di provinsi masing-masing. Kalau teman-teman mau ke Hooper, katakan di wilayah Blitar dan sekitarnya, bisa langsung saja ke Brewok Elektronik Hooper, dan pembelian juga bisa langsung ke sini. Kita ready stock, ready unit, mau cek sound semaksimal mungkin, kita siap melayani. Oke, sekian dulu untuk review lengkap dari middle balap H24N dari Hooper. Kita udahi dengan salam audio.